Halo teman-teman, balik lagi ke podcast kita. Kali ini bersama saya Nugran Nuansa Ramadan. Dan saya Isnur Haji. Kali ini kita akan membuat podcast dengan topik by Muhammad Hatta. Langsung saja ke podcast. Oke, kali ini kita berdua bakal ngebahas dan mengulik podcast tentang materi kita. Pembahasan kita kali ini adalah apa sih itu sejarah ekonomi dan siapakah tokoh yang bakal kita bahas di sini. Yang penasaran tonton sampai habis ya. Yeay, ayo. Oke, lanjut. Oke. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sejarah ekonomi dengan tokoh Muhammad Hatta, Ram. Oke, Ji. Sebelumnya, lu tahu nggak sih Muhammad Hatta itu siapa? Oh, gua nggak tahu, Ji. Coba bisa jelasin, Ji, biar gua tahu. Nah, Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tapi dia itu bukan cuma wakil presiden, Ram. Tapi dia juga salah satu tokoh sejarah ekonomi yang cukup terkenal di negara kita. Oke, Ji. Terus Ji, lanjut, Ji. Dia punya sebutan juga buat dia sendiri. Apa tuh, Ji? Dia itu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Ram. Aku baru tahu, Ji. Ya. Oke, terus Ji, lanjut. Gue boleh nggak ngejelasin sedikit tentang siapa itu Muhammad Hatta? Boleh, Ji, boleh. Oke. Muhammad Hatta bukan hanya dikenal sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, Ram. Oke. Tetapi juga sebagai salah satu tokoh ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah bangsa. Oke. Pemikirannya menjadi dasar bagi sistem ekonomi Indonesia yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oke, tapi Ji, ada hal menarik atau unik gak sih tentang Muhammad Hatta ini? Ada banyak, Ram. Apa tuh, Ji? Gue jelasin lagi ya. Oke, boleh. Yang pertama, pemikiran ekonomi dari Muhammad Hatta. Oke. Hatta memiliki pandangan bahwa ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan individu doang, tetapi harus mengutamakan kepentingan bersama. Ia menolak sistem kapitalisme yang berlebihan karena menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi kayak yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama yang miskin. Nggak boleh kayak gitu ya? Iya, Oke. Muhammad Hatta nggak suka yang seperti itu. Sebaliknya, ia juga tidak sepenuhnya mendukung sosialisme ekstrim. Hatta memilih jalan tengah dengan konsep ekonomi rakyat. Kemudian ada koperasi sebagai pilar ekonomi. Koperasi, sebentar Ji, koperasi pilar ekonomi itu apa Ji? Bisa dijelasin nggak? Nah, koperasi sebagai pilar ekonomi itu adalah salah satu kontribusi terbesar Hatta yang memperkenalkan dan mengembangkan koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang paling sesuai dengan budaya Indonesia karena berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Gitu lah. Penjelasannya seperti itu Ji. Yes. Oke. Nah, Ada lagi gak nih? Bisa dijelasin tentang Muhammad Hatta? masih banyak banget sih, Ram. Oh, banyak berarti. Lu penasaran banget emang? Penasaran banget Ji, soalnya gue nggak pernah mempelajari tentang Muhammad Hatta. Oh, Gue baru tahu setelah lu jelasin ini. oke. Kita lanjut ya, Ram. Lanjut ke podcast. Oke, lanjut Oke, ke lanjut, podcast ya. lanjut. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan usaha bersama. Kayak usaha bersama tuh kayak lu nanti bermusyawarah dulu, ditentuin mau bikin usaha apa, baru dikembangin bareng-bareng. Oke. Gitu. Yang kedua, mendapatkan akses ekonomi yang lebih adil. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan sosial. Oke. Karena itulah Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Itu alasannya dia dijuluki. Alasannya itu. Yes, betul banget, Ram. Oke, paham Ji. Oke. Sampai sini gue paham Ji. Oke. Apa yang lu jelasin? Udah. Apa yang Anda jelaskan? Oke. Kalau Anda udah paham, mau dilanjut atau tidak? Ada gak nih penjelasannya lagi? Wah, masih banyak banget, Ram. Banget. Iya, bener banget. Nah, kemudian ada peran dalam sistem ekonomi Indonesia. Pemikiran Hatta juga tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia seharusnya tidak dikuasai oleh segelintir orang,
berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dikelola untuk kepentingan bersama. Gitu. Kemudian ada kelebihan dan tantangan pemikiran Hatta. Yang pertama, kelebihannya itu mendorong keadilan sosial, memberdayakan masyarakat kecil, dan sesuai dengan budaya gotong royong. Karena menurut gue juga menurut saya juga masuk akal sih. Apa tuh? Masuk akal ya? Kenapa harus dilakukan secara gotong royong? Karena itu menguntungkan secara bersama, Jadi bukan nggak menguntungkan lu gua iya, gitu. diri Oke, sendiri diri itu. sendiri lah ya, Iya. di tempatnya tuh. Oke, Karena paham. kayak dengan kita menjalankan itu secara bersama dengan Gotong royong. secara gotong royong, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sama dan adil. Betul. Gitu. Oke, paham. Ada tantangannya juga nih, Ram. Apa tuh tantangannya? Yang pertama, koperasi sering kurang dikelola secara profesional. Gimana tuh maksudnya? Kurang profesional kayak misalnya gak terlalu serius dalam mengurus atau menjalankan tugas operasinya itu, kayak Oke. setengah-setengah lah. Oke. Terus Yang kedua, kurangnya minat generasi muda. Rata-rata kan generasi muda itu ya bukan maksudnya kayak gimana ya. Generasi muda zaman sekarang kan ya kebanyakan males atau melakukan hal-hal yang menurut yang dia sukai aja. iya benar. Gitu. Jadi kurangnya minat generasi muda itu juga mempengaruhi. Oh, jadi itu salah satu tantangannya itu ya? Iya, betul. Oke. Dan yang paling besar itu ada persaingan dengan sistem ekonomi modern dan global. Oh, apa Jadi sistem perekonomian sebelumnya atau yang di masa lampau itu kalah jauh sama sistem perekonomian sekarang, karena sistem perekonomian sekarang ya seperti Anda tahu sendiri Ya. didukung dengan banyak sistem digital, terus mungkin banyak juga dengan media sosial, Oke. terus banyak apa ya, kayak tentang web penjelasan tentang inilah. Paham. Oke, Ji. Kemudian ada relevansi di era modern nih, Ram. Betul. Meskipun sudah lama dicetuskan, pemikiran Hatta masih sangat relevan. Gitu. Yang pertama, koperasi berbasis aplikasi. Yang kedua, platform digital untuk UMKM. Oke. Sebelum lu tahu nggak UMKM itu apa? UMKM. Pernah denger, cuma gue nggak tahu tuh, Ji. Apa Nah. maksudnya? Gue juga belum tahu terlalu pasti. Nah, tapi UMKM itu Oke. adalah usaha atau jualan lah. Oke. Gitu. Biasanya jualan tuh. Ya hal-hal kecil yang nggak terlalu gede. Oh, yang dimiliki masyarakat. Iya, ya sih? Oh, yang dilakukan sama Oke, masyarakat. Terus. Terus kemudian ada ekonomi kolaboratif atau sharing ekonomi. Oke. Nah, kesimpulannya, Muhammad Hatta adalah tokoh ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi harus berpihak pada rakyat. Jadi nggak cuma individu tapi seluruh rakyat di Menguntungkan Indonesia. semua. Yes. Dan adil tuh. Adil, harus Oke, adil banget, benar. Ram. Oke. Terus. Ia mengajarkan bahwa kemajuan ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keadilan dan kesejahteraan bersama tuh, Ram. Oke. Nah, pemikirannya tetap penting untuk dijadikan pedoman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Gitu. Jadi itu penjelasan tentang Muhammad Hatta nih. Iya, itu. Karena kenapa terlalu banyak banget bahas tentang ekonomi modern? Karena beberapa anak muda, generasi muda zaman sekarang tuh seperti yang gue bilang tadi, dia tuh lebih tertarik sama hal yang dia suka dan benar-benar. dia bisa gitu. Bukan kayak hal-hal yang belum dia tahu. Dia tidak mencoba hal yang baru. Nah, Malas itu. mencoba hal yang baru. Jadi kalau Yes. suka sama itu ya itu aja. Iya, bener-bener ya bagus sih kayak suka sama itu ya ditakunin. Iya, benar. Tapi lebih bagus lagi kayak misalnya lu tahu semua hal yang lu tuh belum tahu. mencoba hal baru. Betul banget, Ram. Udah cukup paham belum? Cukup. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tanya Ji. Oke. Lanjut. Gue punya pertanyaan buat lu nih, Ram. Oke. Gue punya dua pertanyaan. Yang pertama, siapa sih Muhammad Hatta dalam konteks ekonomi Indonesia? Oke, sesuai yang tadi lu jelasin nih Ji. Oke. Yang Anda jelasin Ji. Muhammad Hatta itu adalah tokoh penting
yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Ji. Iya, Bener, betul, Ji. betul. Oh, Dapat 100 juta. Oh, ini. Dari mana tuh? Bercanda. Oke. Ayo lanjut. Oke, pertanyaan kedua nih, Ra. Oh, ada lagi. Oke, boleh, betul. boleh. Karena gue yang ngejelasin, gue mau tahu nih seberapa nangkep sih lo. Oh, yang tadi dijelasin dulu, Ji. Yes, Oke, betul boleh. banget, Rama. Oke. Kenapa Hatta disebut Bapak Koperasi Indonesia nih, Ram? Kok nggak tahu dong, jawab pertanyaan saya. Karena beliau sangat mendorong sistem koperasi sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Ji. Wah, bener tuh. bener banget, Ram. Oke. Weh. Jujur, Apa? lu nangkep. Oke. Lu keren. Di baru teman gue nih. Baru, oke, lanjut. Weh. Jadi, gue nanya apa nggak usah? Cukup. Cukup. Karena durasinya udah lumayan lama. Oke. Kita udahin podcast kali ini. Podcast apa namanya? Podcast apa adanya. Oke. Weh. Assalamualaikum dulu. Uh, Assalamualaikum. mohon maaf kalau misalnya kita ada salah kata Oke. dan penjelasan yang kurang detail Mm-mm. karena kita juga sebelumnya Sama-sama belajar juga. iya di sama-sama sini. belajar dan Oke. kita sama-sama tidak tahu menahu tentang ini. Oke. Oke, sekian podcast dari kami, sampai ketemu di podcast berikutnya. Oke. Oke.